Selamat datang kembali sahabat pintar semua. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Sahabat pintar semua, kalian pengen gak sih channel yang kita buat bisa cepat berkembang dan banyak disukai penonton? Setiap kali upload video, view-nya selalu ramai, banyak subscriber baru, banyak komentar yang masuk, serta jumlah like yang selalu meningkat terus setiap harinya. Jika video yang kita buat bisa mendapatkan banyak penonton, hal itu sangat mempengaruhi pada performa dan masa depan channel kita. Karena dengan membuat konten yang menarik dan disukai penonton, itu banyak sekali manfaatnya. Contohnya, jika konten kita belum monet, konten yang menarik akan mempermudah kita dalam mendapatkan jam tayang dan subscriber. Serta jika konten kita sudah monet, maka dengan membuat konten yang menarik, kita juga akan mendapatkan penghasilan yang besar dari konten yang kita buat tersebut. Sebenarnya membuat konten yang menarik itu tidak sulit dan mahal juga kok. Bikin kontennya juga nggak harus pakai kamera yang mahal, nggak harus pakai HP atau laptop yang canggih pula. Nggak juga harus kita punya penampilan yang menarik kayak ini. Atau kita juga nggak harus punya skill yang profesional untuk membuat konten yang menarik. Pakai HP aja udah cukup kok, atau menggunakan peralatan dan kemampuan yang kita miliki saja, nggak usah memaksakan diri. Intinya konten yang menarik itu adalah konten yang bermanfaat bagi orang banyak, bukan dari kecanggihan atau kualitas video yang kita buat. Kadang konten yang pakai HP aja buatnya bisa ngalahin yang menggunakan kamera pro kok. Ya kayak ini nih contohnya. Daripada mikir gak jelas, yuk sahabat pintar semua, kita belajar bagaimana cara bikin konten yang menarik cukup dengan HP saja. Langkah yang pertama adalah sesuaikan konten kita dengan kebutuhan penonton kita. Maksudnya adalah kita sebagai konten kreator wajib hukumnya untuk mengetahui dan memahami apa kemauan dan kebutuhan dari penonton yang biasa menonton video kita. Contoh sederhananya begini. Misalkan konten yang kita bahas adalah konten tutorial. Konten tutorial di sini banyak sekali macamnya. Ada tutorial masak, ada tutorial mancing, ada tutorial YouTube, tutorial make up, tutorial pertanian, tutorial pertukangan, dan banyak yang lainnya. Dari penjabaran tadi, secara otomatis penonton channel tutorial adalah orang-orang yang membutuhkan cara atau solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dalam bidang masing-masing. Kayak penonton yang sedang kesulitan memasak ayam, maka mereka akan menonton tutorial masak ayam atau resep-resep masak ayam. Contoh lain, mereka yang sedang mengalami masalah penonton YouTube-nya sepi, mereka akan mencari tutorial YouTube agar penonton YouTube-nya kembali lagi rame. Atau untuk penonton yang lagi jomblo, maka konten yang dibutuhkan ya kayak ini nih. Atau malah kayak gini. Oh my god. Atau contoh lain, jika channel kita adalah channel vlog atau perjalanan, misal perjalanan wisata, naik gunung, atau perjalanan touring pakai sepeda motor, maka buatlah konten yang memberikan informasi lengkap tentang tempat yang akan dikunjungi, entah dari keindahan alamnya, lokasinya, biaya perjalanannya, atau kuliner yang ada di tempat tersebut. Ya contohnya kayak vlog ini nih. Desa Panglipuran, desa yang berada di Bangli, Bali, Indonesia ini terkenal akan keindahannya, keasriannya, dan tentunya kebersihannya. Ya, kita sebagai konten kreator sebisa mungkin membuat konten yang dibutuhkan dan memberi solusi pada penonton, atau paling tidak bisa meringankan masalah yang penonton hadapi lewat konten yang kita buat.
Jadi buatlah konten yang mudah dipahami dan memberikan solusi terbaik buat penonton. Ya contohnya kayak ini nih. Ya, kita sebagai konten kreator bikin aja sesuai dengan kebutuhan penonton kita. Ingat, konten yang menarik itu adalah konten yang memberikan manfaat buat penontonnya ya. Yuk langsung kita lanjut belajar bagaimana cara bikin konten yang menarik. Cukup pakai HP saja. Yang kedua adalah buat konten yang berguna, memberi solusi, mempermudah suatu masalah, menghibur, informatif, dan lain sebagainya. Maksudnya adalah bikin konten yang memberikan manfaat buat penonton atau memberitahu penonton tentang sesuatu informasi penting atau informasi yang baru. Jangan membuat konten yang mempersulit sesuatu hal yang penonton butuhkan. Karena secara umum penonton yang membuka YouTube adalah penonton yang membutuhkan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi atau mencari hiburan untuk sekedar beristirahat dari rutinitas. Maka sebagai konten kreator, usahakan membuat konten yang berguna atau menghibur ya. Jangan bikin konten yang malah bikin penonton bingung atau tambah pusing menghadapi masalahnya. Ya kayak ini contohnya. Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Yuk langsung kita lanjut belajar bagaimana cara bikin konten yang menarik cukup dengan HP saja. Yang ketiga adalah angkat tema atau tren yang lagi booming sesuai dengan tema channel kita. Sebagai konten kreator, kita pasti sudah tahu video yang sedang ramai sesuai dengan tema channel kita masing-masing. Saat bikin konten, usahakan kita bikin konten dengan mengangkat tema yang sedang ramai saat ini, karena kita akan lebih mudah untuk mendapatkan penonton. Dan banyak juga penonton di luar sana yang mencari tentang hal tersebut. Otomatis channel kita akan ikut mendapatkan penonton juga dari tren tersebut. Contoh, misalkan konten kalian adalah konten tentang sepeda motor, maka kita tinggal bikin konten tentang sepeda motor terbaru yang sedang ramai dibicarakan. Setelah dapat informasi dan idenya, kita tinggal bikin kontennya. Kita nggak harus membeli motornya kok. Kalau teman kita ada yang punya, ya tinggal pinjam sebentar buat direview. Atau jika nggak ada yang punya, ya kita tinggal mencari informasi dan bahan dari channel atau situs online lain juga bisa. Jangan kayak aku ini nih. Setelah paham 3 hal di atas, yuk langsung kita lanjut belajar bagaimana cara bikin konten yang menarik cukup pakai HP saja. Yang terakhir adalah mengangkat kembali konten sebelumnya. Maksudnya, cari video di channel kita yang sudah pernah diupload. Kemudian buatlah konten yang hampir mirip dengan konten tersebut. Usahakan diberi sesuatu yang baru di dalamnya ya. Bisa perdalam keilmuannya, diperjelas penyampaiannya, dan kemas kontennya lebih menarik lagi, supaya penonton yang menonton itu tidak merasa bosan dan tidak merasa bahwa konten tersebut sudah pernah diulas di konten yang dulu. Inti dari pembahasan ini adalah konten yang menarik untuk ditonton itu adalah konten yang memberikan manfaat bagi penonton, bukan alat atau sarana yang digunakan untuk membuat konten tersebut. Jika sahabat ada yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan tentang bikin konten yang menarik, bisa komen di bawah ya. Demikian konten kali ini, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.